berhati-hatilah mencari mursyid. Ya. Karena mursyid itu ada yang asli, ada yang palsu. Ya, ini bukan katanya. Saya sendiri sudah berpengalaman mencari murid palsu, sering ketemu. Ya kan gitu. Yang asli ketemu tuh namanya Syekh Mukhtar, umurnya sudah 90 lebih, hampir 100 lah. Itu pun hanya 2 kali pertemuan. Iya. Saya minta sesuatu, tolong ajari saya. Dia bilang, udah sore saja, besok lah minggu gitu. Oke. Minggunya saya datang pagi jam 10, saya ketok-ketok pintunya, sudah nggak ada yang buka. Kata tangganya baru dikubur, sudah meninggal tadi pagi. Jadi begitulah kira-kira. Kalau mursyid yang benar itu malah ya bersembunyi, melarikan diri, kan begitu. Kalau yang ngaku nggak usah mursyid itu bohong. Nah, supaya cukup saya saja yang sering mendapatkan mursyid palsu, Anda jangan mengikuti saya. Biarkan saya yang bersusah payah, Anda tinggal memanfaatkan pengalaman ini. Lalu bagaimana cara mengukur mursyid yang asli itu, yang betul-betul, yang mukhlis? Kesalahan kita awalnya biasanya gini, mencari orang yang benar sebagai mursyid itu, sebagai mursyid yang sebenarnya itu selalu dikaitkan dengan kesaktian-kesaktian. Ya, yang bisa terbang, yang bisa menghilang, yang bisa menggandakan uang, yang bisa masuk kantung kosong keluar berlian, yang seperti itu yang kamu cari. Saya ingin mengatakan bahwa kesaktian itu tidak menjadi indikator tentang kebenaran seseorang. Banyak orang sakti tapi nggak benar kok, dan banyak orang benar nggak sakti. Ya kan seperti itu. Jadi artinya berhati-hatilah. Lalu apa standarnya untuk menengarai seseorang itu benar atau tidak benar? Saya kira cukup dengan standar syariat sajalah. Menguji orang itu benar atau tidak, urusan hati tidak mungkin terjangkau. Minimal pakai standar syariat. Ketika kamu melihat mursyidmu itu kerjanya berdiri dan tidak cebok, sudah segera tinggalkan. Itu aja. Ya, sekali mursyidmu menunjukkan kesaktian, tinggalkan sudah. Tidak mungkin seorang waliullah itu memamerkan kesaktiannya. Ini seperti diketahui. Dan ini tolong menjadi pengetahuan kita juga. Biar saya yang menderita. Kamu jangan ikut-ikutan, pengalaman aja begitu. Begitu seorang mursyid itu minta uang buat beli apel jin gitu, 40 juta, bohong, udah tinggalin aja. Ya, begitu seorang mursyid kamu minta wajani atau minta mahar gitu, tinggalkan saja. Tidak mungkin orang benar yang berdakwah untuk Allah, tidak mungkin dia minta imbalan apapun. Dengarkan firman Tuhan, wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Aku tidak minta upah dari kamu, karena upahku cukup dari Allah saja. Itu yang benar. Tetapi juga itu sebagai standar menilai. Ketika ada seorang mubaligh dan tidak pernah minta masang tarif, juga jangan terburu kamu anggap dia waliullah. Bisa saja itu trik kok. Ya, saya di penceramah nggak pada pasang tarif, saya diberi enak lah, saya dikasihnya. Tapi itu sudah menjadi satu bukti bahwa orang itu waliullah. Dia trik itu kan. Nanti setelah kesohor mah baru pasang tarif kan. Ya, saya digratis dulu pertama-tama kan biasa. Jadi berhati-hatilah. Kemudian lihat baca Qurannya bener nggak? Ternyata baca Al-Qurannya wala bedoli waduha walaili idza saja, udah tinggalin aja lah. Nggak mungkin waliullah begitu. Ya kan begitu. Jadi berhati-hati aja lah. Itu artinya bahwa wali dalban, mursyid palsu itu bukan sekarang saja. Di zamannya Syekh Abdul Qadir Jailani juga sudah ada. Makanya beliau mengatakan, ya kan begitu, pembohong semuanya, munafik semuanya itu. Hanya ngakal-ngakalin sampai mursyid yang palsu ini sampai skandal seksual kok dengan murid-muridnya itu. Saya jujur aja itu.
dengan alasannya untuk mencapai nirwana, mencapai surga, bohong semuanya itu. Segera tinggalkan. Iya. Ya, itu saja. Dan minta sama Allah, ya Allah tunjukkanlah kami orang yang benar. Itu aja. Biar Allah yang menunjukkan aja. Nanti ketemu juga kebetulan kok. Ketika Allah ingin memperkenalkan kamu, maka Allah akan memberikan kesempatan kamu kenal dengan orang yang sudah kenal dengan Allah. Terima kasih. Assalamualaikum.